Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode Lowo Ijo diselamatkan Pasingsingan. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Ternyata Lowo Ijo yang telah mematahkan pedangnya sendiri dengan jari-jari sewaktu perkelahian akan dimulai bukanlah benar-benar seorang jantan. Seperti juga Watu Gunung, Lowo Ijo sama sekali tidak memperhatikan sikap kejujuran dalam segala masalah. Wajah Maiso Jenar berubah menjadi merah membara. Mulutnya terkatup rapat, tetapi giginya gemeretak. Terhadap orang-orang yang demikian, tidak lagi ada sikap yang manis. Maka karena marahnya yang meluap-luap, Maiso Jenar tidak lagi dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sebelum Lowo Ijo sadar terhadap kejadian itu, Maiso Jenar telah mengangkat satu kakinya yang ditekuk ke depan, tangan kirinya disilangkan di atas dadanya, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Secepat kilat Maiso Jenar meloncat maju dan dengan sedikit merendahkan diri, ia mengantam lambung lawannya dengan ilmu yang terkenal, Sosro Birowo. Lowo Ijo melihat segala gerak-gerik lawannya seperti dalam mimpi. Ia baru sadar ketika tiba-tiba dilihatnya Maiso Jenar meloncat dekat sekali di hadapannya dan tangannya melayang ke arah lambungnya. Tetapi segala sesuatunya telah terlambat. Terkena pukulan sisi telapak tangan Maiso Jenar yang dilambari ilmu Sosro Birowo itu, rasanya bagaikan tertimpa 1000 gunung yang runtuh bersama-sama. Demikian Lowo Ijo merasakan kedahsyatan Sosro Birowo. Tubuhnya terlempar dengan derasnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, mengarah tepat ke sebatang pohon raksasa yang berdiri kokoh kuat bagai benteng baja. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu menjadi bingung. Mereka tidak dapat mengerti perasaan apa yang berkecamuk di kepalanya. Seolah-olah terlepas dari kesadaran diri, sebab kejadian yang dilihatnya itu adalah hal yang tak dapat dibayangkan bisa terjadi. Tapi belum lagi tersadar, telah disusul pula oleh suara peristiwa yang lain yang tidak dapat mereka mengerti pula. Beberapa orang menjadi sedemikian bingungnya sehingga pingsan. Tubuh Lowo Ijo yang melayang demikian derasnya dan hampir-hampir membentur sebatang pohon raksasa itu, tahu-tahu sudah berada dalam dukungan seorang yang berjubah abu-abu. Tak seorang pun tahu dari mana dan kapan ia datang. Wajah orang itu sama sekali tidak tampak karena ia mengenakan topeng yang buatannya kasar dan jelek. Semua orang memandang orang berjubah itu dengan tubuh gemetar. Dalam pada itu tiba-tiba Joko Soko segera melangkah maju dan dengan hormatnya, "Paman Pasingsingan, aku menyampaikan hormat setinggi-tingginya," kata Joko Soko kepada orang berjubah itu. Pasingsingan, nama itu mendengung kembali di telinga Maiso Jenar. Inilah rupanya guru Lowo Ijo yang telah datang untuk menolong muridnya. Maka mau tidak mau, hatinya tercekam pula. Ia pernah mendengar kesaktian orang ini dari gurunya, dan sekarang ia telah berhadapan-hadapan dengan orang itu dalam keadaan yang tak menguntungkan. Ronggo Tohjoyo, tiba-tiba terdengar Pasingsingan berkata tanpa menghiraukan salam Joko Soko. Suaranya berat
dalam dan tak begitu jelas seperti bergulung dalam perutnya karena pengaruh topeng yang dipakainya itu. Untunglah Loiju bukan sembarang orang, sehingga meskipun ia terluka parah, tetapi aku yakin bahwa ia masih akan dapat hidup, sambung Pak Singsingan. Orang itu berhenti sejenak, matanya berada di balik topengnya itu memandang Maeso Jenar dengan tajamnya. Hal itu adalah karena pertolonganku. Kalau tidak, ya pasti sudah binasa terbentur pohon ini. Karena itu, kau aku anggap telah melakukan pembunuhan atas muridku, lanjut Pak Singsingan. Kembali hati Maeso Jenar melonjak. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Dalam hal yang demikian, tiba-tiba ia teringat kepada almarhum kedua gurunya yang merupakan angkatan yang sama dengan Pak Singsingan itu. Kalau saja mereka masih ada, pasti mereka tidak akan membiarkannya berhadap-hadapan sendiri. Tetapi sekarang ia seorang diri menghadapinya. Sebagai seorang prajurit, pastilah Maeso Jenar tidak selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain. Karena itu, meskipun ia tahu bahwa kekuatannya tak seimbang, ia bertekad untuk melawan mati-matian. Maka segera kembali ia memusatkan pikiran, mengatur jalan pernapasannya, dan mengumpulkan segala tenaganya pada sisi telapak tangannya, meskipun ia belum bersikap. Tiba-tiba terdengarlah Pak Singsingan mendengus lewat hidungnya. Kalau Sosrobirowo itu gurumu yang mempergunakan, barangkali aku harus berpikir bagaimana menghindarinya. Tapi kalau hanya kau yang akan mencobakan pada tubuhku, barangkali sebaiknya aku menyediakan diri sebelum aku membunuhmu. Mendengar kata-kata Pak Singsingan itu, mau tidak mau hati Maeso Jenar tergetar hebat. Bukan karena ia takut mati, tetapi kematian yang demikian pada saat ia diperlukan untuk melindungi suatu rombongan yang akan binasa adalah sayang sekali. Tapi apa boleh buat? Sementara itu tampaklah Pak Singsingan bergerak maju. Ia selangkah demi selangkah mendekati Maeso Jenar tanpa meletakkan Loiju dari dukungannya. Toh Joyo, kau adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh, dan kau telah beruntung mewarisi ilmu saktinya Sosrobirowo. Karena itu lawanlah aku, supaya kau mati dengan tangan merentang, bukan mati sebagai seekor lembu yang disembelih, kata Pak Singsingan. Maeso Jenar yang sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada mati, kini seperti sudah tidak mempunyai perasaan lagi. Tak perlu lagi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Maka segera ia pun bersiap untuk menerjang lawannya menjelang saat matinya. Sementara itu Pak Singsingan berdiri dengan acuh tak acuh saja, seperti tidak akan terjadi sesuatu atas dirinya. Orang-orang lain yang berada di situ sudah seperti orang linglung yang tak tahu apa-apa. Perasaan mereka sudah terbanting-banting beberapa kali sampai hancur. Meskipun ada di antara mereka yang matanya terbuka dan seolah-olah mandang Maeso Jenar dan Pak Singsingan berganti-ganti, tetapi mereka tidak mengerti tentang apa yang dilihatnya. Mereka tidak lagi dapat membayangkan bahwa sebentar lagi Pak Singsingan akan dapat berbuat sekehendaknya atas Maeso Jenar tanpa ada yang dapat merintanginya. Tapi saat kemudian mereka dikejutkan oleh suara berdentangnya orang menebang pohon. Ini adalah suatu keanehan baru.
Sesudah bertubi-tubi terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh berturut-turut. Pada saat itu, meskipun matahari belum tenggelam, tetapi sinarnya sudah demikian lemahnya, sehingga tidak dapat lagi menembus rimbunya daun-daun pepohonan rimba, sehingga di dalam hutan itu sudah menjadi agak gelap. Pada saat yang demikian, tidak biasa seseorang menebang pohon, apalagi di tengah hutan tambak boyo. Orang-orang yang mencari kayu, baik kayu bakar maupun untuk perumahan, tidak akan menebang kayu di tengah rimba yang demikian lebatnya. Lebih-lebih tidak jauh dari tempat itu, baru saja terjadi pertarungan yang dahsyat antara Maiso Jenar dan Lowo Ijo. Berkali-kali terdengar Lowo Ijo bersuit atau berteriak nyaring. Mustahil kalau suara-suara itu tak didengarnya. Tetapi ternyata suara itu terus terdengar, bahkan semakin lama semakin jelas. Makin nyatalah bahwa sumber suara itu tidak begitu jauh. Yang lebih mengherankan lagi, suara berdentangnya pohon yang ditebang itu bagaikan nada-nada lagu yang mempesona. Rupanya Pasing Singan heran juga mendengar suara itu. Diangkatnya wajahnya yang terlindung di balik topengnya, dan tampaklah ia mendengarkan suara itu dengan seksama. Dalam keadaan yang demikian, suasana berubah menjadi sunyi. Suara berdentangnya pohon ditebang itu menjadi bertambah jelas, seakan-akan memenuhi seluruh rimba. Gemanya bersaut-sautan di segala arah, sehingga amat sulitlah untuk mengetahui dengan pasti sumber suara itu. Bentar kemudian suara itu menjadi agak kendor dan semakin perlahan-lahan pula. Tapi sementara itu disusulah dengan mendengungnya suara baru yang juga seharusnya tak mungkin terjadi. Di tengah-tengah rimba yang liar pekat dan yang diliputi oleh suasana perkelahian dan hawa pembunuhan itu, menggemalah sebuah lagu dandang gulo yang diungkapkan oleh sebuah suara yang indah. Lagu itu sedemikian mempesona sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi lupa akan segala-galanya kecuali lagu itu sendiri. Joko Soko dan Maiso Jenar adalah orang yang cukup masak, tapi meskipun demikian tampak juga bahwa mereka dihinggapi oleh perasaan-perasaan yang aneh. Dandang gulo itu terdengar begitu jelas, sehingga kata demi kata dapat dimengerti dengan baik. Bunyi syair dari tembang itu adalah: Lir sarkara wasitaning jalmi, ambudidaya butining sasatya, memayuyu buanane, ing reh hartaning kawruh ruwing karsa kang ambek asih, sih pigunane karya brasta ambek dudu, mangenep nanging cipta ronggayaning tindak kang ala lan becik, memuji Tyas Raharja. Tak seorang pun yang mengetahui tanggapan Pasing Singan atas lagu itu dengan pasti, sebab wajah orang itu tertutup oleh kedok.
Tetapi melihat sikapnya, ia sama sekali tidak senang mendengarnya. Meskipun lagu itu dibawakan oleh suara yang merdu dan syairnya mengandung nasihat yang baik. Bagaimana seorang harus berusaha menyelamatkan dunia ini dengan banyak memiliki pengetahuan yang luas tentang cinta manusia untuk memberantas kejahatan, serta dengan mengendapkan cipta untuk mengetahui batas antara baik dan buruk, disertai doa kepada Tuhan untuk kebahagiaan. Kemudian Malan Pasingsingan menjadi gelisah ketika ia mendengar lagu itu diulang kembali. Akhirnya tiba-tiba ia berputar menghadap utara, dan dengan garangnya ia menggeram. Sedang kata-katanya sangat mengejutkan mereka yang mendengarnya, seperti halilintar meledak di atas kepala masing-masing, termasuk Maiso Jenar dan Joko Soko. "Setan tua, apa maksudmu mengganggu urusanku?" "Baiklah, hanya sayang kali ini aku tidak ada waktu untuk melayanimu. Karena itu lain kali aku akan menemuimu. Kalau aku tidak sedang membawa beban seperti kali ini, sampai ketemu Pandan Alas," kata Pasingsingan. Setelah itu tanpa diketahui arahnya, tahu-tahu Pasingsingan telah lenyap dari pandangan mereka beserta Lowoijo. Lenyapnya Pasingsingan itu tidak begitu menarik perhatian Maiso Jenar dan Joko Soko. Seperti berjanji, mereka setelah mendengar nama Pandan Alas segera meloncat ke utara, ke arah mana Pasingsingan tadi menghadap. Mereka menduga bahwa dari sanalah sumber suara itu datangnya. Tetapi setelah agak jauh mereka menyusup, yang mereka temui hanyalah bekas luka pada pokok sebuah pohon raksasa. Meskipun mereka hanya menemui bekasnya saja, namun telah cukup menggetarkan hati mereka. Sebab menurut pendengaran mereka, waktu Ki Ageng Pandan Alas menebang pohon itu hanyalah sebentar saja. Sedang yang mereka lihat bekasnya adalah luar biasa. Sebatang pohon raksasa yang besarnya lebih dari 4 pemeluk ternyata telah luka hampir separuhnya. Sedangkan tata kayu bekas tebangan itu berbungkah-bungkah hampir sebesar kepala anjing. Sungguh mengagumkan. Apalagi ketika di samping pohon itu yang mereka ketemukan hanyalah sebuah kampak kuno dari batu yang diikatkan pada setangkai dahan basah sebagai pegangannya. "Luar biasa," desis Joko Soko. Maiso Jenar mengangguk mengiyakan. "Aku tidak dapat mengira kekuatan apa yang telah membantu orang itu, sehingga ia dapat berbuat sedemikian mengagumkan." Joko Soko tidak menjawab. Tampaknya ia sedang berpikir keras. Akhirnya setelah dipertimbangkan bolak-balik, ia mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu serta mengurungkan maksudnya menculik gadis yang memiliki keris sigar penjalin milik Ki Ageng Pandan Alas. "Maiso Jenar, ternyata aku salah duga kepadamu. Karena itu baiklah, kali ini aku mengaku kalah dan mengurungkan niatku menculik gadis cantik itu. Aku merasa bersyukur bahwa kau tidak mempergunakan ilmumu yang menurut Paman Pasingsingan disebut Sosro Birowo ketika melawan aku. Kalau demikian halnya, maka aku kira aku pun akan jadi lumat. Juga benar apa yang dikatakan oleh Lowoijo, bahwa Pandan Alas benar-benar berada di segala tempat. Sekarang baiklah, aku pergi dulu. Sampai lain kali," kata Joko Soko kepada Maiso Jenar.